Halo Buduters, ketemu lagi bareng gue Pandu dari Budut 2011 di channel kesayangan kita, channel YouTube Ika Budut. Dan sekarang gue lagi bareng sama the one and only Ketua Harian Ika Budut, Mugi Nurhani dari Budut 1988. Halo Bang Mugi. Thank you. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Ya. Lagi ngapain aja nih Bang? Selama ini kan kita udah habis Lebaran nih. Ya ngurusin reuni akbar nih. Ngurusin reuni akbar. Iya, mantau terus kan, atau berjalan gitu loh. Bang Mugi di reuni akbar ini berarti menjabat sebagai apa Bang? Karena kebetulan saya ketua harian dan oleh Mbak Trisni saya diminta bantu, saya diangkat sebagai namanya nggak tahu jabatannya pengarah atau apa ya? Pengarah panitia. Gitu. Iya, pernah gitu loh. Seperti itu. Oke. Bang, kita nostalgia dikit Bang. Bang Mugi dulu waktu SMA Badung nggak Bang? Dibilang Badung, nggak Badung juga. Nggak Badung juga? Gue nggak pernah bolos yang pasti. Oh nggak pernah bolos? Ya. Bentar, nggak pernah bolos masuk sekolah, tapi masuk kelas gak nih? Masuk kelas. Masuk kelas. Nggak pernah gue nongkrong di kantin, nggak pernah. Nggak pernah? Nggak, karena dulu termasuk anak yang tertib lah, gitu loh. Cuman bolos, bukan bolos, izin karena saya pernah dulu wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Itu dispen dong? 87, 88 itu sering disuruh tugas sama sekolah, wakilin SMA 1 kemana, ke Diknas, kemana. Itu paling sering, jadi saya sering, biasanya bukan bolos ya, izin absen karena mewakili SMA 1. Apa sih namanya? Dispensasi gitu ya? Dispensasi. Kebetulan saya wakil mobil, kan ada mobil, jadi waktu itu, jadi kalau gitu. pergi satu rombongan naik mobil saya kemana gitu, acara di kementerian, kan dulu masih ada kanwil pendidikan di Gatot Subroto, mana juga ke kampus, di ada kampus bikin acara buat rekrutmen anak SMA tertarik waktu itu, kalau salah ini deh sekolah tingginya pariwisatanya Sahid tuh diundang ke sana, ke Bintaro dulu banget, berlima kita. Berarti dengan kata lain dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkan. Tapi buat Budut gue rela, gue ikhlas. Everything lah ya. Sampai sekarang juga udah lulus juga tetap aja untuk aja Budut masih. kita ikhlas insya Allah. Oke. Bang Mugi, ini kan kalau kita menurut intel saya nih Bang, gitu. Menurut intel saya Bang Mugi tuh udah jadi panitia reuni akbar sejak reuni akbar yang pertama. Iya. Ya kan Bang? Ya. Cerita dong Bang, gimana sih reuni akbar yang pertama tuh? Jadi dulu reuni akbar pertama itu dalam rangka 50 tahun SMA Negeri 1 Jakarta. Itu tahun 1996. Oke. Kalau nggak salah itu dibikinnya kita bikin bulan Mei kalau nggak salah itu. Bulan Mei. Kalau nggak salah, saya lupa ingat. Jadi awalnya itu saya tuh baru pulang dari Indonesia. Jadi setelah tamat SMA 1 tahun 88 saya langsung sekolah ke Amerika. Kembali ke Indonesia tahun 93 gitu loh. Nah, suatu saat saya dihubungin oleh Pak Adam. Waktu itu Pak Adam, saya nggak tahu pada kenal Pak Adam nggak? Suaminya Bu Tine dulu ya. Dulu wakil kepala sekolah tuh. Dulu waktu zaman saya guru matematik. Tapi terakhir waktu itu udah wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1. Dia bilang, Gi, bantuin dong. Ini ada panitia reuni akbar angkatan 70 namanya Pak Deden mau bikin reuni emas SMA Negeri 1. Waktu itu sebutnya kita waktu itu masih pertama awalnya reuni emas. Buat tahun 95 itu kejadiannya. Persiapannya buat 96. Kebetulan ada juga yang membuat usul itu anak 91 Guspi namanya, Guspi Abri dan sama teman-temannya itu. Bawa ide lalu ditangkap oleh sekolah, lalu dikawinkan Pak Deden yang jadi ketua, kalau nggak salah Guspi itu jadi sekretaris, saya wakil ketua, Bu Rini itu angkatan 67 jadi bendahara. Nah, di rapat itu rembukan akhirnya kalau kata-kata istilah reuni emas itu sudah biasa. Udah banyak tuh anak-anak sekolah bikin ulang tahun perkawinan emas. Kita berpikir apa? Karena seluruh angkatan itu muncullah istilah reuni akbar. Besar gitu. Megah. Kenapa gitu, akbar? Karena seluruh angkatan. Ya, kita adakan di HI Hotel Indonesia waktu itu. Oh, jadi nggak langsung di sekolah? Enggak, di sekolah itu cuma setelah zamannya Bang CT aja. Oke, setelah zaman Bang CT. Jadi hanya di waktu itu tempat yang paling ini Hotel Indonesia, dan Hotel Indonesia itu paling banyak kenangan waktu itu karena yang waktu itu pada datang banyak hadir angkatan 50-an sama 60-an. Oke. HI itu bagi mereka pada zamannya yaitu trennya anak muda itu pesta-pesta di HI. Nah, jadi Pak, waktu itu kebetulan Gubernur DKI Pak Suryadi Sudirja, alumni Budut tahun 58, mensupport.
Beliau kasih dana. Saya ingat 25 juta waktu itu dikasih tahun 96, 95. 25 juta tahun segitu 95. tuh kalau dikonversi ke... Jadi langsung acara itu. Ya, harga dolar masih 2.000 ya. Waduh, gede banget dong. Gitu sih, gitu loh. Alhamdulillah acara itu berjalan dengan baik. Ya, kalau ya ada permasalahan ya, namanya juga setiap reuni ya. Betul. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, itu sampai terakhir. Begitu terus reuni berikutnya, terus pindah reuni di gedung pewayangan Taman Mini. Oke. Sampai akhirnya waktu itu masih ketuanya Pak Siswono Yudosodo. Budut 59 kalau nggak salah. Luar biasa. Budut 59. Atau Budut 60, saya lupa, pokoknya 59 atau 60. Nah, baru peralihan waktu itu ketuanya terpilih tahun 2002, 2003 saya lupa tuh, Bang Hairul Tanjung, ke 2001 terpilih. Ya, terpilih, mau Bang CT. Nah, saya jadi pengurus juga, udah diangkat jadi wakil bendahara. Bendaharanya Mbak Hasda 81. Baru kita kalau nggak salah bikin reuni akbar pertama kali itu di Kemayoran. Di Kemayoran? Di Kemayoran. PRJ? Apa sih yang sekarang ya, di PRJ itu? Di PRJ. JCC ya? Apa tahun 2007 kalau nggak salah itu. Oh, 2007. J-Expo. Okay. Seperti itu. Setelah itu berlanjut lah. Setiap 3 tahun sekali reuni-reuni. Tapi akhirnya Bang CT memutuskan lebih bagus memang reuni itu di Budut. Kenapa alasannya tuh? Beliau bilang karena ini kayak homecoming. Jadi kita mengajak para alumni untuk kembali ke sekolah, melihat lagi sekolah, mengenang masa lalu di sekolah, lalu nostalgia, kembali lagi akhirnya berkontribusi buat SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Jadi lo kalau udah sukses, lo udah berhasil, jangan lupain SMA 1. Dengan diundang banyak orang yang udah sejak lulus SMA, banyak yang udah lama nggak pernah kembali ke sekolahnya, tapi itu kesempatan akhirnya kembali ke melihat SMA Negeri 1. Dan begitu melihat SMA Negeri 1, itu girahnya artinya semangatnya untuk membantu SMA 1 biasanya muncul. Gitu loh. Kalau Bang Mugi sendiri, kan sebelumnya tuh dari kita pindah-pindah tuh reuni. Begitu balik lagi ke sekolah, begitu balik lagi ke Budut, apa perasaan Bang Mugi? Perasaan saya memang lebih enak di SMA 1 ya, karena kita bisa ya merasakan lagi dulu zaman-zaman SMA ya. Kalau kita udah reuni kumpul di sekolah, coba lo lihat semua kelakuan orang yang udah jenderal pun kelakuannya balik ke zaman SMA lagi. Lupa jingkrak apa pakai kaos, kagak lagi lihat jabatan. Lo begitu masuk ke dalam gerbang SMA 1, lo udah tinggalkan jabatan lo di luar, nggak ada lagi ajudan yang ikut ngawal, nggak ada apa semua. Ya lihat aja kalau Pak Adang Dorojatun waktu itu masih jadi Wakapolri, datang reuni nggak ada pakai ajudan, masuk berbaur dengan ini semua. Jadi memang itulah cirinya Budut gitu. Budut, ya? Iya. Bersama tuh ya. Bersama. Kebersamaannya memang dari mungkin dari zaman Bang Mugi sampai ke saya sekolah, saya di 2008 sampai 2011. Kebersamaannya itu memang sangat merekat gitu. Saya nggak tahu resepnya itu kalau menurut Bang Mugi sebagai ketua harian ya sekarang ya Bang ya? Iya. Gimana tuh Bang resepnya Bang? Kenapa kita sebagai alumni kok masih bisa kayak yang gue masih kangen ya, tetap kangen nongkrong, tetap kangen main gitu? Itu bedanya alumni SMA 1 Budut dengan alumni SMA lain. Kita cair di angkatan itu. Yang senior, yang lebih tua itu ngomong adik-adiknya, dan yang muda itu respect sama yang senior. Kenapa? Ya itulah yang berhasil kita bentuk. Makanya terus boleh saya juga klaim kita ada 18 komunitas. Jadi komunitas itu alumni Budut lintas angkatan. Tapi sesuai dengan hobi atau mungkin waktu zaman sekolah ekstrakurikulernya. Jadi kayak pramuka, Palasi, lalu ada PMR, itu semua ada ikatan alumninya kan. Lalu ditambah yang hobi kan, yang hobi mulai dari bola, basket, ya kan. Lalu ada badminton, ada sepeda, ada line dance, ada big bike, motor gede juga ada alumni Budut gitu loh. Jadi ada 19 komunitas yang 18 komunitas yang saat ini sudah
terdaftar. Itu kalau kita bicara yang lintas angkatan. Kalau di dalam angkatan masing-masing pasti lebih banyak lagi gitu loh. Tapi kalau Bang Ceta selalu berpesan gitu, ya motornya alumni SMA 1 itu satunya angkatan, kedua ya komunitas. Nah, ini yang membuat cair. Jadi kalau ada masalah-masalah temannya angkatannya yang kemalangan, kedukaan atau punya masalah, itu kita harapkan teman-teman angkatannya dulu yang bantu. Nah, kalau yang hobi segala semua itu menyatukan lintas generasi seperti itu. Betul, saya kan juga kebetulan suka ikut di Budut Goes sepeda. Goes ya. Ya kan, saya ngerasa kalau di Budut itu kayak nggak ada jarak gitu. Iya. Antara saya yang umurnya kadang jauh sama ya orang tua saya juga kadang masih sepantaran gitu, tapi kita bisa ngobrol. Coba Mugi aja kan kita bisa ngobrol kayak begini kan? Iya. Ya kan makanya bisa karena memang itulah boleh kalau dibilang kita punya kalau attachment kepada jiwa korsa Budut itu sangat di atas segalanya gitu loh, ya kan. Begitu kita saya jalan kemana-mana pasti suka ada yang negor, Bang saya Budut juga Bang, saya Budut tahun segini, begitu loh. Kalau nggak kenal gitu loh. Ya alhamdulillah, artinya begitu juga banyak teman-teman. Begitu tahu masuk ke instansi, ada problem di dalam urusan administrasi keuangan negara, begitu ketemu anak Budut itu jadi gampang urusannya. Luar biasa. Dimudahan. Tali silaturahminya benar-benar kejaga. Dan malah pernah dijadikan contoh oleh salah satu ketua ikatan alumni, kalau mau bikin ikatan alumni kayak SMA 1 mencair gitu loh. Karena sekolah lain mohon maaf ya, masih banyak yang mainnya perangkatan. Okay. Seperti itu. Jadi kalau bikin kegiatan maunya angkatan dia yang muncul, angkatan ini kemudian muncul. Kalau kita alhamdulillah ya semuanya kita angkat, semuanya bareng-bareng kita itu tidak terlepas dari figur mungkin ketuanya Bang Hairul Tanjung ya, yang bisa merangkul kita semua seperti itu. Oke, Bang, kita balik lagi ke masa SMA sekarang. Gimana waktu Mugi SMA dulu mantan ada berapa, Bang? Kalau boleh tahu nih, Bang. Senyumnya udah beda nih kayaknya nih. Kalau mantan sih, saya cuma satu kali ya pacaran SMA. Oke. Gitu, kelas 2 SMA saya mulai pacaran tuh. Gitu loh. Sebutin nggak boleh, Bang? Nggak usah. Oh nggak usah, oknum lah ya, oknum jangan disebutin. Nggak usah. Itu kan kenangan SMA yang kenangan SMA arti kita tuh pacaran SMA kadang-kadang kan hanya untuk supaya menyemangati supaya kita rajin sekolah. Mungkin salah satu juga bentuknya rajin sekolah tuh karena punya pacar gitu. Oh gitu, berarti Bang Mugi dulu sekolah nggak rajin, nggak semangat kalau nggak punya pacar? Ya nggak tahu kan bisa bilang begitu, tapi rajin juga karena tiap hari kan pengen ketemu, ya namanya cinta monyet mungkin ya, pengen ketemu dengan pacar di sekolah kan tiap hari, rajin gitu loh. Dulu paling romantis ngapain Bang biasanya, Bang? Dulu paling romantis biasanya ngapain Bang Mugi? Paling romantis ngapain ya? Ya palingan tapi nggak pernah berdua, rame-rame ke makan di mana Esteller 77. Bukan 77, dulu ada di Pegangsaan Timur sini. Gitu loh. Esteller namanya dulu, Esteller Pegangsaan sih namanya dulu. Seberangnya Megaria di situ. Paling di situ rame-rame, terus kemana? Kita paling sering dulu ke Dufan. Ke Dufan rame-rame satu kelas gitu loh. Rame-rame nih Bang? Rame-rame. Bener ya rame-rame nih? Nggak berdua? Ya berduanya kan bisa di sana gitu loh. Perginya rame-rame. Namanya anak SMA. Kayak gitu. Seperti itu. Tapi itu cerita indah waktu zaman SMA lah. Ya. Nah, ketika ketemu waktu lagi reuni gimana tuh Bang? Biasa aja. Biasa aja. Karena dia sudah dapat yang lebih baik, saya juga sudah dapat yang lebih baik. Kan begitu. Pas aja di situ. Ya enggak. Lo jangan CLBK lo begitu balik lagi reuni lo. Balik lagi reuni CLBK. Ntar yang bikin reuni akbarnya kebagian dosa nggak tuh Bang? Enggak lah. Enggak lah ya. Enggak lah. Dosa ditanggung masing-masing. Oh siap, berarti cuma masing-masing. Bang, reuni akbar dari tahun berapa tadi pertama Bang? Maaf. 96 sampai sekarang ke 2023. Temanya kita kan bahagianya kita ya. Tahun ini ya. Momen-momen paling berkesan yang Bang Mugi ingat ketika ada reuni akbar itu apa aja Bang? Momen yang paling berkesan saya melihat banyak momen yang kadang ada orang yang sengaja dari luar kota khusus datang, dia nggak pernah ketemu temannya sudah 20 tahun, sudah 30 tahun. Itu yang menurut saya bikin saya terharu gitu loh. Saya sering banget dapat dulu di Facebook atau sebelumnya di email tuh malah ngucapin terima kasih atas reuni ini karena dia ketemu sahabatnya dia, ibu-ibu waktu dia udah sejak tamat SMA dia terus dia kuliah di Jawa.
kawin, nggak pernah balik lagi ke Jakarta. Khusus tuh ke reuni itu angkatan 71, 73 waktu itu. Dia ketemu teman SMA-nya lagi, teman sama-sama cewek itu, sahabatnya nggak pernah ketemu lagi gitu loh. Nggak tahu di mana ketemu, akhirnya ketemu di situ. Itu sangat ya bahagia kita di situ melihatnya. Senang Bang ya. Senang. Kayak membantu menyambungkan tali silaturahmi orang yang gitu. sudah lama nggak ketemu gitu loh. Jadi itu yang momen sangat ya senang kita lihat reuni itu. Seperti itu. Itu rezeki yang mungkin nggak terhitung ya, tak ternilai itu Bang ya, kayak menyambungkan silaturahmi ketika kita ketemu teman-teman lama gitu kan. Nah kalau Bang Mugi, saya nggak tahu nih, dulu Bang Mugi sempat ada cerita konyol nggak sih waktu SMA? Dan ketika di reuni akbar, tiba-tiba Bang Mugi cerita-cerita lagi tuh. Ada nggak Bang kira-kira kalau Bang Mugi? Momen-momen konyol gitu. Kayaknya kalau waktu zaman SMA semua tiap hari konyolan terjadi ya. Entah main sama teman-teman orang ya anak-anak gila-gilaan atau gimana sebelah. Tapi yang saya lihat, saya ingat banget seperti tadi saya cerita, begitu reuni itu dulu Pak Indra Jati Sidi itu Dirjen Pendidikan Dasar Menengah. Angkatan 71. Dia datang ke SMA 1 reuni, itu saya ingat dia lupa posisinya dia dirjen, dia jingkrak-jingkrak terus main kereta-kereta sama teman-temannya nyanyi keliling-keliling. Lo nggak bakal bayangin dirjen kayak gitu. Kalau di kantornya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Di SMA 1 bisa begitu. Ketemu anak buahnya, bos gue begini gitu. Gitu loh. Udah pada nggak ada jaim-jaimnya gitu loh. Kalau pas di Budut itu. Seperti itu. Tuh kayak apa ya? Balik ke masa-masa indah kali Bang ya. Ya balik, ya waktu SMA itu kan memang masanya orang biasanya kenapa? Baru pertama kali bisa punya SIM. Udah boleh bawa kendaraan mobil atau motor secara resmi lah. Jadi pasti kerjanya orang baru bisa bawa mobil kemana-mana. Lagi keren-kerennya ya. Kan? Bawa motor kemana-mana, bawanya maunya jalan-jalan terus kan. Tiap hari mungkin pulang sekolah jalan-jalan pulang malam gitu. Jadi masa-masa itu kan terbentuklah pertemuan dengan teman-temannya yang SMA tuh ya teman dari kecil, jadi tidak ada pemikiran bisnis, tidak ada pemikiran untung rugi. Pokoknya jalan ketawa-tawa, senang-senang aja. Makanya iya kan? Temanya itu kan bahagianya kita kan. Ayo dong Bang, kita ajakin nih teman-teman di Buduters dari seluruh angkatan buat datang ke reuni akbar ya Bang ya. Reuni akbar. Reuni akbar di bulan Mei tanggal 20. Pas kebangkitan nasional. Pas kebangkitan nasional. Datang di SMA Negeri 1 Budi Utomo. Ya Bang ya. Dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore. Sampai midnight. Kayak tadi yang udah ceritain Bang Mugi, bahagianya kita kenang lagi nostalgia kita di masa lalu ya Bang ya. Insyaallah, ya. Bang, kalau buat ini dong Bang, pesen dong Bang buat teman-teman kita yang mungkin masih sekolah sama alumni yang masih muda-muda gitu. Jadi untuk alumni yang muda-muda, kita pesan ya jagalah pertemanan di SMA itu, karena itu teman-teman SMA itulah zaman kita masih susah, dibilang susah-susah atau kayak ya dengan uang jajan yang mungkin terbatas, pergi kemana-mana, mungkin pada suka ngalamin uang di dompet pas-pasan, mau isi bensin patungan, pergi makan kayak ngibul-ngibul, makan buat 5 orang bilangnya 3 gitulah istilah kayak gitu. Oh Bang Mugi dulu gitu Bang? Ya nggak juga sih. Tapi itulah masa-masa itu banyak masakan indah dan insya Allah itu yang harus dijaga buat adik-adik semua, pertemanan itu ya jadi sangat indah untuk dikenang. Kalau kita sudah tua, kita sudah umur ini, kembali lagi teman-teman SMA itu yang kita harapkan untuk kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, nggak ada ngomongin bisnis, nggak ada ngomongin kerjaan, stres, ngomongin apa adanya, ingat masa lalu itu sangat indah sekali seperti itu. Oke, ajakin lagi dong Bang, ayo Bang. Jadi teman-teman semua ya, para junior terutama, kalau senior sudah pasti tahu ya, hadirilah acara reuni akbar 10 pada tanggal 20 Mei 2023 hari Sabtu pas kebangkitan nasional di sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Jakarta Budi Utomo. Dari jam 3 sore sampai lo mau pulang jam berapa terserah dah. Nggak pulang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa dah. Gitu Pokoknya gelar tikar aja di sana Bang. Siap. Ya kan, kita tunggu di reuni akbar ke berapa berarti sekarang? 10. Reuni akbar ke 10 pada tanggal 20 Mei 2023. Oke, udahlah. Jangan lama-lama, tungguin aja langsung kita datang. Banyak hiburan Bang ya? Insya Allah banyak artis-artis top. Banyak artis-artis top, ya kan? Deh, langsung datang aja para Buduters ke Budut 20 Mei. Kita tunggu nih.
Siap. Ya kan? Angkatan gue juga ya datang dong, ya kan? Dah, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.